Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, sebelum Anda memulai aktivitas hari, kita ikuti kajian Syarat Hikmah Dialog Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, kita kembali di program Dialog Fajar pagi hari ini bersama saya Adit Jufriansah. Nah, Hari Raya Idul Fitri memang sudah berlalu ya, beberapa hari lalu ya. Tapi buat umat Islam masih ada sunnah yang bisa dilakukan, yaitu puasa 6 hari di bulan Syawal atau lebih kita kenal dengan puasa Syawal. Hukum puasa Syawal memang tidak wajib, tapi hukumnya sunnah. Jadi untuk Anda yang berpuasa Syawal tentu merasa ada tantangan sendiri nih, karena tidak semua orang berpuasa sunnah Syawal ini. Ada banyak tantangan yang kita hadapi pastinya di puasa Syawal ini. Apa saja dan bagaimana cara menjalani tantangan ini, menghadapi tantangan ini supaya puasa sunnah kita lancar? Kita sekarang ngobrol bersama Ustadz Toha dari Pondok Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini lebaran atau lebaran nih? Lebaran lah ya. Lebarannya lebaran. Iya, dan seperti yang tadi saya sampaikan di awal, puasa sunnah Syawal ini memang tidak semua orang, ya karena memang hukumnya sunnah. Ya, maka dari itu tantangannya mungkin bisa dikatakan lebih berat ya Ustadz ya. Nggak ada temennya Mas Adi. Nggak ada temennya nih. Oke, kita simak dulu dari Ustadz Toha tentang tantangan di bulan Syawal atau puasa sunnah Syawal. Silakan Ustadz. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'du. Kawan, Mas Adit, ya. Puasa nggak nih? Alhamdulillah. Susah juga ya tantangannya ya. Iya, wah, ini judulnya cukup hangat ya Mas Adit ya. Yang biasanya kita sudah ditantang dengan tantangan-tantangan keberanian-keberanian di bulan Ramadan, kali ini kita ditantang lagi di bulan Syawal. Tentunya kalau disampaikan Mas Adit tadi ya berat-berat, mudah-mudah, gampang gitulah ya, tinggal bisa diatur ya. Itu. Nah, di sisi lain kita perlu yang sudah-sudah kemarin ya ujung-ujung ada silaturahim tentunya ya di bulan Syawal ini Mas Adit, yang disunahkan ada masih kita terus melanggengkan budaya-budaya yang ada di Ramadan, terus kita lakukan secara individual dan bersama-sama dengan keluarga kita tentunya, dan hal-hal itu terus kita lakukan di luar bulan Ramadan. Yang disampaikan Mas Adit tadi sangatlah menjadi hal yang menarik bagi kita diskusikan di pagi hari ini tentang puasa 6 hari di bulan Syawal. Jadi tanggalnya berapa silakan. Itu sesuai dengan yang disepakati oleh masing-masing. Kawan, boleh diawali dari 2 Syawal atau minggu-minggu kedua setelah ya sudah agak longgar lah ya, agak perjalanan dari mudik mungkin ya, dari arus baliknya terasa capek mungkin, terus tidak berpuasa dulu, kepingin rehat, kepingin melebar tadi ya Mas Adit ya, kepingin agak ya santai dulu seperti halnya yang sebelum-sebelumnya ya silahkan saja. Kata Nabi, barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka dicatat oleh Allah seperti hanya puasa 1 tahun penuh. Nah, ini kalau kita lakukan, kita ambil sebagai investasi akhirat kita, cukuplah menjadi percepatan amal jariah kita bersama. Ya. Kita cuman puasa 6 hari dan 1 bulan kemarin sudah dicatat sama Allah seperti hanya setahun. Tapi Kanjeng Nabi tidak menutur, Mas Adit, harus tanggal 2 atau tanggal berapa mulainya silakan. Mulai dari tanggal berapa disilakan. Yang penting tidak 1 Syawal. Kalau 1 Syawal malah nggak boleh puasa, karena itu adalah termasuk hari-hari yang dimuliakan. Dan 2 juga ada silaturahim. Kalau di bahasa Surabayanya adalah unjung-unjung ya, unjung-unjung ke kerabat, bersilaturahim ke sana kemari, akhirnya membuat crowded juga perjalanan di di trafficnya juga padat juga karena silaturahim. Itulah keutamaannya. Yang ketiga ada masih sholat malam kita budayakan, iktikaf juga terus kita lakukan ya, bertakbir tentunya terus kita kumandangkan, dan juga bersedekah terus kita langgengkan. Maka
hal-hal yang cukup menjadi tantangan bagi kita yang melakukan puasa 6 hari karena temannya sudah nggak ada, nggak sekompak waktu Ramadan, Mas Adit ya. Kalau Ramadan, it's okay 1-2 yang tidak puasa, tidak menjadikan kita kepengin, apalagi sudah ada, banyak yang menghormati lah ya, banyak yang menghormati kita yang berpuasa. Kalau tantangannya setelah Syawal ini cukup menantang juga ya. Tantangannya bagaimana pas kita sudah berpuasa Syawal, Mas Adit, ternyata hari itu ada undangan syukuran. Waduh. Syukuran, Iya, kondangan ya. Wah, ini kalau enggak ini perbaikan gizi nih. Eman. Nah, gimana itu caranya Mas Adit kira-kira? Kadung sudah tadi malam sudah sahur, sudah niat, ya minimal dapat sahur penggantinya sarapan lah ya, sarapan sama sudah dapat niat. Solusinya gimana kawan? Ya sudah, ayo kita ganti di hari yang lain. Masih di bulan Syawal juga. Kalau kita memang nggak nyaman dan nggak enak gitu ya, nggak enak kita diundang sama teman sahabat, soulmate bestie kita diundang, terus kita, waduh sorry bro kita lagi puasa nih lah, juga nggak enak juga. Dia yang undang juga nggak enak, kita yang diundang juga nggak enak rasanya. Ya sudah, kita menghormati orang yang memuliakan kita, kita juga wajib untuk memuliakannya dengan cara membatalkan karena puasanya sedang sunnah. Dan kita ganti dengan azam yang kuat, saya harus mengganti di hari yang lain. Solusinya begitu Mas Ali, jangan terus dibatalkan setelah itu nggak diganti. Ya akhirnya nggak dapat 6 hari, cuman dapat berapa hari gitu saja. Iya, ya pokoknya kan masih di bulan Syawal dan masih di bulan Syawal. Ketentuannya itu sebanyak 6 hari tadi. 6 hari. Terus lagi yang kedua kawan, setidaknya kita juga sangat memahami bagaimana pekerja-pekerja berat. Kalau Syawal sudah beberapa hari berlalu, kira-kira sudah kembali ke amanahnya masing-masing. Bagi kawan-kawan yang pekerja berat, ya bagaimana ya? Lagi panas-panasnya, teriknya kayak gini, kerjanya cukup berat, ya harus dikuatkan. Dikuatkan artinya karena ini puasa sunnah boleh dibatalkan, beda dengan Ramadan. Kalau hari ini sudah niat puasa sunnah karena sedang mencari nafkah untuk keluarga, sedangkan mencari nafkah keluarga itu wajib hukumnya, dan sunnah kali itu puasanya adalah sunnah, ya nggak apa-apa kalau dibatalkan. Namun solusinya segera bisa menjadwal kapan harus mengganti puasanya. Makanya solusinya kawan, Mas Adit, itu kalau mengambil kaplingan dari 6 hari itu, ada beberapa termin sih sebenarnya ya. Bisa dilakukan di awal-awal, sebelum pekerjaan atau sebelum amanah itu kembali kepada kita, gitu ya. Boleh dilakukan cepat gitu, di awal-awal cepat, 6 hari selesai sudah gitu ya. Kalau yang suka nunda-nunda itu biasanya seperti kita gitu Mas Adit ya. Yang masih muda-muda seperti kita ini sukanya, wah nanti aja gampang. Akhirnya nggak dapat Syawal, habis awalnya. Wong Syawal umurnya juga usianya 29 atau 30, cukup cepat sekali. Artinya ini sebagai catatan bagi kita, bagi yang kepingin ngambil hikmah atau ngambil pahala di bulan Syawal ini, segera di awal-awal kalau memang mau segera tuntas biar tidak kepikiran. Atau ada solusi lagi Mas Adit? Ada solusi. Solusinya itu kalau kita pekerja keras juga iya, terus kita hormati kawan-kawan yang ngundang tasyakuran tadi. Terus kan lagi Syawal kan biasanya banyak tasyakuran ya Mas Adit ya. Tasyakuran mantenan, ya lahiran. Makanya kan anaknya ada namanya Fitri, Fitriani, terus Fitri itu kan lahirnya di Idul Fitri. Belum yang syukuran mobilnya baru lah. Alhamdulillah. Kan nggak enak juga. Nah, kita bisa selang-seling loh Mas Adit. Kita bisa selang-seling. Selagi longgar silakan berpuasa, niatnya sunnah Syawal. Saya niat puasa sunnah Syawal, sudah. Itu kalau memang tidak ada tasyakuran, nggak ada pekerjaan yang berat, lagi libur puasa. Genep 6 hari, sudah. Allah sudah mencatat sebagai puasa 6 hari atau sunnah Syawal 6 hari. Dengan puasa selang-seling itu tidak merasa puasa kayak ngejos 6 hari gitu,
rasanya cukup enak gitu ya. Aktivitas juga berjalan seperti semula, bisa diikuti ritmenya, kerjanya berat juga bisa, tasyakurannya juga bisa diikuti dengan berkhidmah dengan teman-temannya, dengan kolega-koleganya, klien-kliennya. Tapi Ramadannya disempurnakan dengan 6 Syawal juga tidak kalah. Ya. Artinya tantangan ini sudah kita lakukan, sudah kita tepis. Kalau sudah Ramadan, sudah keluar dari Ramadan tidak bisa puasa lagi. Alhamdulillah bisa kita lakukan dengan baik. Tadi yang sampaikan sama Mas Adit benar kawan, hukumnya sunnah yang dikuatkan, ya. Hukumnya sunnah yang dikuatkan. Kalau Kanjeng Nabi selalu dilakukan puasa Ramadan, setelah itu 6 hari dilakukan. Untuk mengerjakannya, ya di zaman ini, di zaman-zaman akhir ini memang banyak yang sudah tidak mengerjakan, Mas Adit. Sesuai dengan hadisnya Kanjeng Nabi, zaman akhir nanti ya hadisku ini atau kebaikan-kebaikanku itu seperti hanya puasa 6 hari Syawal, itu nanti seperti bara api, kata Kanjeng Nabi. Bara api itu bagaimana? Kalau dipegang panas, kalau dilepas padam. Bara api itu begitu. Artinya kalau bara api itu dipegang panas, kalau dilepas padam. Artinya sudah zaman-zaman kebelakang ini agak jarang yang puasa syawalan gitu ya, semakin berkurang karena menganggap ini memang sunnah gitu saja. Maka kawan, godaan-godaan itu ayo kita tepis bersama-sama. Begitu dahsyatnya jika kita memiliki keilmuan yang kuat ya, untuk meninggalkan peluang mengambil puasa penuh 1 tahun ini kayaknya eman sekali, ya ayo kita kerjakan. Jika kepingin mendapatkan pertolongan Nabi seperti halnya yang disampaikan sunnah Nabi, yaitu puasa Syawal 6 hari. Maka kawan, salah satunya kita kerjakan puasa Syawal 6 hari. Tentunya penuh dengan tantangan-tantangan seperti itu. Silakan tantangan itu dilakukan, puasanya tetap dilakukan dengan solusi-solusi yang seperti hanya kita diskusikan sama Mas Adit tadi. Dan tentunya kita berharap puasa sunnah penuh dengan kekurangan kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai dengan hadisnya Nabi, barang siapa yang berpuasa Ramadan 1 bulan penuh ditambah 6 hari, walaupun kita menggunakan tip-tip yang selang-seling tadi ya, biar agak mudah kita lakukan, namun tidak mengurangi dari esensi puasa Syawal 6 hari. Terima kasih waktunya Mas Adit atas kesempatan berdiskusi di pagi hari ini. Ya, itu dia kawan, kita simak bersama-sama sharing dari Ustadz Toha soal bagaimana kita menjalankan sunnah Rasul puasa Syawal. Karena tadi godaan di akhir zaman itu begitu dahsyat. Dan kalau kita semua tidak punya ilmu agama yang kuat, maka ya kita sendiri yang menghilangkan sunnah Rasul itu, ya. Makanya nanti kalau Anda ingin diberi bantuan atau diberi pertolongan dari Rasul kelak, kita menjalankan sunnah-sunnahnya. Salah satunya adalah puasa Syawal selama 6 hari. Saya Adit Jufriansah, kawan, pamit. Terima kasih, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Program Dialog Fajar yang baru Anda simak kerjasama Suara Surabaya dan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya, lembaga dakwah yang amanah, profesional, dan berbasis Al-Quran. Pesantren Nurul Falah mencetak guru-guru Al-Quran dengan metode tilawati dan tahfidz Al-Quran. Informasi dan pemberian donasi hubungi 031 828 1278 atau nurulfalah.org. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.